Ya, lo kembali lagi bersama saya Pengepul Mobil. Masih lagi kita di Bandung, di MFK, di tempat Mas Uji. Nah, jadi belakang kita teman-teman udah pasti lihat, dan mobil ini juga udah tahu banget. Mobil ini video pertama dari Pengepul Mobil, mobil kedua project dari Pengepul Mobil, mobil yang membuat kita punya Pengepul Workshop, mobil yang membuat kita bener-bener jadi builder ya, mobil ini ya. Jadi, kenapa mobil ini hari ini ada di sini? Sebelumnya mobil ini kan dibangun sama Papi Togi. Waktu itu kita bangunnya itu, saya benar-benar pengen kejar buat competition. Jadi mobil ini mau disiapkan waktu itu, tanda kutipnya pengennya dikirimnya ke SEMA. Jadi gue bangun se-ekstrim mungkin, se-clean mungkin. Seiring berjalannya waktu setelah gue pakai, ada beberapa do and don'ts yang harus gue lakukan. Kita belajar lagi dari RS7 yang kuning segala macam. Ya udah, hari ini kita pembaruan. Kita bersama dengan Mas Uji, tentunya Papi Togi juga ada andil. Kita keluarkan dengan spek baru dan mobil ini bisa daily drive, tentunya dengan spek pengepul mobil lagi yang kau bisa, kalau dulu cuma balap kanebo, sekarang balap kanebo dan bisa dipakai harian dan bisa kita pakai buat street race juga dan bisa buat highway ya, Sunday morning run, kita bilang gitu. Ya, di belakang kita ini ada RS7 FC dengan Tamon Design body kit. Ya, mobil ini pertama kali nyampe di sini, mesinnya langsung kita tear down karena mesinnya udah nggak sehat. Meskipun kemarin waktu itu kita refresh, tapi yang refresh bukan Papi Togi waktu itu. Ya sudahlah, kita jangan terlalu banyak bercerita lagi. Kita ganti, kita masukin dengan mesin dari RE Amemiya, bulat dari Jepang. Kita bangun lagi, tapi yang kita kali ini beda dengan FD. Kalau FD dipakai intake-intake-nya semua. Tapi kalau ini kita cuma pakai portingannya, yaitu di mana rotornya doang, rotornya 2 bersama dengan silindernya. Jadi kita cuma pakai mesin long blocknya doang. Setelah dari itu semua adalah aransemen dari kita bersama dengan AOG ya. Jadi kita langsung tanya-tanya sama AOG. Ji, mobil ini kau lihat mobil ini kayaknya agak pusing banget ya. Coba gua sampai ambil kursi deh, gua sampai ambil kursi. Biar agak panjang ceritanya durasinya. Duduk ya, duduk iya, ya. Iya. Duduk. Agak darah rendah gua di mobil ini. Ini masuk aman? Gue kira dia ngambil kursi buat lo. Iya, Iya. ya gitu sih emang agak-agak sih. Kelihatan kan karakternya kayak gimana. Memang anjing ini. Nah, akhirnya kita udah pakai mesin R-Magic. Apa sih, Ji, kesulitan begitu lo udah masukin R-Magic di sini, Ji? RE Amemiya, sorry, bukan R-Magic. Oke, kesulitannya seperti biasa, mesin walaupun memang mesin gitu ya, long block dari luar, tapi tetap ada treatment yang harus kita lakukan, terutama bagian cleaningnya. Karena engine-nya akan sangat terekspos, walaupun memang tidak se-expose yang sebelumnya, kita tetap engine terekspos. Jadi kita cleaningnya tricky sekali, soalnya tetap tidak bisa di tear down secara total ya. Beda kayak kalau misalkan kita build engine, memang part per part itu sudah tercah, kita bisa deep clean banget. Tapi kalau ini karena memang sudah utuh, jadi tidak bisa di deep clean banget. Nah, terus kan yang buat RS7 FD kan kita bangunnya itu arahnya ke Jepang ya. Nah, Kita ke JDM Style. Tapi kalau ini udah nggak ada, karena ini mobil salah satu mobil emosional dari gua. Jadi gua pengen mobil ini gua banget, pengepul mobil banget. Dan Uji pengen keluarin juga. Ya udah, menurut gua style gua itu gua pengen keluarin semua all out kita di mobil ini, kita akan jalankan. Tapi karena ini mobil JDM tahun 90-an awal, kita nggak akan main terlalu high tech aja ya. benar. Transmisi matic-nya kita nggak akan pasang di sini. Mungkin transmisi matic kita akan, bukan mungkin, kita akan kerjakan di 3 rotor turbo yang RX7 FT. Ya, kita di sana baru main high-tech-kan. Setelah ini ya. Setelah ini R32 dulu dong. Nah, di spill nanti aja. Nanti spill ya. Iya. Habis ini kan kita GTR, habis dari Land Rover yang ini baru kita masuk RX7 FD 3 rotor turbo. Oke. Salah, Bang. Terus kesulitan begitu mesin ini masuk, yang gue lihat tuh dulunya itu ada oli, dulunya nggak ada oli samping ya. Oke, oil metering pump. Iya, oil metering pump. Oil metering pump. Nah, jadi kalau untuk yang mesin ini, oil metering pumpnya masih ada. Ya, Jadi kita tetap akan aktifkan lagi, walaupun memang nanti premisnya tetap ya.
karena kita nggak tahu bahan bakar di Indonesia seperti apa. Jadi tetap kita kasih extra lubrikan. Itu pertama. Yang kedua adalah combo untuk intake dan exhaust systemnya. Ya, karena gua tetap mau pakai ini karena sampai sekarang RS7 FC bahkan sampai FD intake terbaik tuh ya ini. Yang lu ada duit nggak bisa beli, susah banget. Ya, intake-nya ini kita pakai Pro J. Pro J. Ya, ini lu ada duit, lu susah banget buat ngebeli barang dia. Four throttle-nya pakai Pro J, intake plenumnya itu menggunakan racing bit. Ya, racing bit. Dan mereka itu benar-benar handmade ya. Handmade. Benar-benar handmade, dibuat berdasarkan pesanan dan lu pengennya berapa horsepower udah disesuaikan. Jadi ini kita bisa bilang untuk internal kita dari Jepang, untuk intake perlengkapannya itu semua kita dari Amerika. Benar. Ya, kita pakai dari Amerika, dari Australia sebagian. Nah, nanti Uji jelasin lagi deh. Nah, coba abis dari intake nih, intake apa aja nih kesulitan nih? Dari intake dulu, Ji. Oke, intake-nya ini agak sedikit unik untuk kolektor bagian atasnya agak sedikit unik karena originalnya dia memang untuk varian yang single fuel. Single fuel. Benar. Untuk setup kali ini kita coba buang ke samping intake plenumnya atau top headnya. Maka dari itu karena ada fuelnya di sini kita harus extend. Ya. Akhirnya kita extend sekitar 5 cm kalau nggak salah ya baru bisa fitment seperti ini. Dan nggak cuma hanya itu, untuk motor DBW kita harus rubah lagi bracketnya serta kalian bisa lihat sini clearance antara turbonya mepet banget. Mepet. Kiri nabrak ke sasis, kanan nabrak ke intake. Ini nggak mungkin kita kalahin karena ini intake terbaik yang kita tahu. Karena ini intake-nya intake bagus, jadi nanti kita solusinya mungkin akan pakai heat shield seperti biasa. Ya, kita pakai heat shield, nanti uji welding lagi. Ada yang susah, apa harus ada yang gampang? Bang, turbonya kok nggak ada brand? Nah, ini dari Jepang, lu mau ngomong apa? Mereka memang pakainya begitu. Nah, lu bilang aja turbo Cina kan ya. Nggak ada itu turbo Cina. Ini si Jepang yang bikin, nanti kalau kita ganti lagi jebol kena maki aku sama dia. Bonau katanya, nggak ada lagi otak kau nih. Nah, untuk di bagian intake udah, ini kan dalamnya Ford Total nih, terus kita pakai DBW. DBW-nya tetap masih warisan dari Papi Togi ya? Nah, DBW-nya pilihan Papi Togi tidak pernah salah menggunakan drive by motor dari warisan Papi Togi. Jadi ya, terima kasih. dia dari BMW M3 ya, kita pasti pakai untuk linkcase-nya dia. S engine yang full throttle ya. Six Six throttle kita pakai di sini, ini full throttle di dalamnya. Four throttle. Di dalamnya full throttle, terus ada turbonya. Nah, terus kalau untuk ini, kenapa sih yang FC modelnya beda banget sama ini yang punya Kojeki? Mesinnya kan mesin FC juga, kenapa modelnya bisa berubah total begini? Apa aja sih yang kalian lakukan? Oke, sebenarnya 13D FC dengan FD, kita baru pegang FD sekali dan FD sekali gitu ya. Cuman yang kita lihat, memang engine-nya berbeda banget. FC ini dia masih ada distributor, walaupun memang sudah tidak digunakan distributor cap-nya, tapi untuk triggernya masih di distributor, jadi belum di crank. Ya. Belum di eccentric shaft-nya. Jadi masih harus adjust. Benar, masih di sini nih. Nah, yang kedua adalah untuk oil metering pump-nya agak sedikit berbeda, dan yang ketiga adalah kita masih tetap menggunakan EWP dari warisan Papi Togi. Ya, maka dari itu mechanical water pump-nya di delete. Karena mechanical water pump-nya delete, jadi tidak ada bracket untuk alternator, dan kita harus bikin flank juga untuk coolant line-nya. Kenapa nggak beli? Karena bisa hemat, apa harus keluar uang lagi gitu? Kalau dihitung-hitung nggak beda jauh. Iya kan, Bandung Pride lebih beda loh, custom made. Jadi lebih ada pride-nya, kita bilang. Jadi ngerjain mobil itu nggak hanya lu keluar uang, beli. Mereka bisa jual kan karena mereka dari awal custom dulu. Baru mass production. Kenapa kita nggak bikin, kita sebaliknya kirim ke Amerika? Iya, benar. Ya kan, kayak RS7 FD kemarin yang si Jepangnya aja kaget. Kita bisa dapat horsepower segitu dengan tenaga dan kita bisa bawa harian juga. Mereka sampai minta data sheet, dyno sheet-nya kita. Gimana cara tuningnya, kita malah sharing apa aja yang kita kerjakan di mesinnya. Itu kan, itu gunanya. Jadi kita ada berjasa sedikit sama otomotif Indonesia. Jangan cuma komen-komen diesel nggak jelas aja. Jadi kurang lebih begitu. Alasannya mungkin yang lebih tepatnya karena kalau misalkan beli PNP itu sebenarnya hanya mitos mungkin ya. Bener nggak? Bener. Karena tetap harus ada adjustment. Nah, daripada kita adjustment dengan limitasi yang ini barangnya udah beli mahal nih, sayang banget terusak. Mendingan kita bikin dari nol. Walaupun ya lu susah banget lu bikin bracketnya itu sampai pakai laser segala macam. Nah, itu bangunnya itu sampai benar-benar lurus. Kalau misalnya lu nggak lurus atau nggak dipakai tensioner, ya itu buangannya itu sampai karpet sampai di samping-samping ini karet semua ya.
Ya. karet tali kipasnya itu loh. Benar, karena alignment belt ini memang tricky gitu ya. Pakai laser pun tetap mungkin masih ada kemiringannya, cuman tetap nanti kita coba adjust lagi setelah mesinnya hidup. Nah, teman-teman pasti tanya lagi, Ji, kali ini kok beda kali sih? Dulu kan punya Jeki itu clean banget. Kenapa sih kali ini kayaknya agak penuh tapi kelihatannya lebih ada auranya gitu. Dengan ada auranya itu berarti kan kita ada perubahan adjustment, perubahan layout ya. Ini layout yang kita lakukan itu kita bikin V-mount. V-mount itu khas dari RX7 FD. Di FC hampir belum ada yang kerjain ya, gue lihat ya. Di FC di luar ada, tapi Jarang banget. Jarang banget dan PNP kitnya nggak ada kan? Ya, nggak ada. Nah, PNP kitnya nggak ada. Ini kita bikin nih. Nah, dari V-mount ini lu bisa sharing nggak sih ke teman-teman? Ya udah dia pengen bangun mobil, pengen V-mount. Gimana sih caranya yang di mobil ini? Dan kesulitannya apa sih yang lu sharing coba? Oke, V-mount setup. V-mount setup ini kalau secara performance enak banget. Cooling sistemnya atau thermal release-nya atau ngelepas panasnya efektif sekali karena dia memang gini nih. Kayak mulut Jeki kalau lagi makan itu. Jadi anginnya semua banyak banget yang masuk ke dalam sini dan di release-nya ini ke bawah serta ke atas. Jadi di engine bay minimalisir banget udara panas. Itu yang pertama. Tapi kesulitannya adalah kita harus bikin custom bracket. Semua custom bracket. Jadi bracket originalnya di sini semua dilepas, tidak ada sama sekali. Kita bikin subframe lagi. Kita bikin mounting point lagi ke mounting point yang ada menggunakan aluminium kali ini karena kalau stainless berat, menggunakan aluminium. Nggak cuma hanya atas bawah. Begitu pula untuk yang intercoolernya. Intercooler juga di sini ada nih. Tapi belum kita pasang karena kita masih fitment biasa, biar kelihatan kerja aja dulu, biar kelihatan ada progres. Gimana Ali memang. Ada lagi. Jangan lupa dikasih grommet karet. Jadi kalau misalkan kalian bikin bracket, walaupun memang tidak nempel ke engine, kita kasih lagi karet damper supaya radiatornya awet. Karena mobilnya dipakai untuk harian walaupun hariannya juga jarang-jarang. Tapi kan sekali kita pakai geber-geber terus, bejek. gitu. Kita bejek pol kan. Nah terus di mobil ini grommet karet udah oke. Terus bikin traction bar begini oke. Bracketnya itu susah banget nggak sih bikinnya? Bracketnya susah banget. Susah banget sih sebenarnya karena kita in-house ya. Kita molding di sini, kita bikin template sini, kita cutting sini, kita welding di sini, jadi TikToknya lebih cepat. Nah, cuman yang bikin susahnya adalah seminimalisir kita ngerusak sasis. Ya karena ini sasisnya termasuk mobil mahal juga ya, sasis rare. Gaya banget. Ya iya dong, RS7 FC, gila lu. Emang lu punya di rumah sih? Maaf Mas Rio, sorry ya. Emang kebiasaan. Nah, lanjut. Lihat, bondingnya kita pakai lubang yang sudah ada. Jadi kita buatkan seperti ini. Nih, bentuknya seperti ini. Seperti biasa, hasil karya tangan tapi setidaknya efektif dan mudah dibongkar, mudah dipasang untuk maintenance-nya supaya nanti kalau ada apa-apa sama Regen yang sekarang sudah mulai menjadi montir ya. Menjadi montir bisa ya. Regen ya? Nah, terus kenapa intercoolernya semua kita bahannya pilih yang di bagian depan tuh selalu ringan semua? Kenapa? Lu lihat posisi RX7 FC ini bahkan sampai FD ya, lu lihat posisi mesinnya tuh di mana? Di belakang tower shock. Jadi mobil ini sangat lincah dan belok-beloknya itu sangat ringan. Jadi kita nggak mau ngerusak feel berkendara itu, nggak mau ngerusak feel kita driving RX7 ya udah, makanya yang kita pilih di bagian depan tuh seringan mungkin mobil ini. Benar. Kita gitu. buat ringan. Jadi kita bangun mobil juga harus sesuaikan. Oh, nggak hanya harus lu pasang enggak. Lu harus lihat konstruksi mobil lu ini engine-nya dibangun buat apa. Ya kan? Strukturnya buat apa kita bilang. Nah, terus kita tanya lagi, Ji ini bagian depan ini. Kalau orang kan pengen tahu apa nih sebenarnya Ji? Ada kotak kecil ini Ji yang kayak intercooler lagi ini. Nah, ini oil cooler lebih tepatnya. Ini oil cooler dari warisan Om Togi, Papi Togi. Akan kita gunakan lagi karena oil coolernya bagus banget. Ya. Cuman kita akan buatkan lagi air duct. Oke. Air duct tujuannya? Air duct. Jadi semua ini walaupun nanti aku nggak tahu ya ini depannya seperti apa, tapi kemungkinan akan ketutup sama bumper. Nanti kita akan buatkan air duct supaya ada fresh air yang lewat kisi-kisi ini. Karena kalau rotary ini yang aku lihat dari data di RX7 yang kuning, oil temperaturnya tinggi banget. Jadi akan sangat ngebantu dengan adanya oil cooler yang ini oil coolernya BDS banget sih, gede banget, cakep banget. Makanya ini bisa kita contoh ke mobil ke depannya kita ya. Nah, ini oil coolernya cakep banget gitu. Jadi semua cooling system di sini kuncinya adalah cooling system. Kita udah beberapa bulan ini ngerjain cooling system, piping, fabrikasi. Karena memang kalau setelah jadi terkadang aduh bentuknya kok aneh, bongkar. Iya, jadinya terlalu boxy. Ya, habis itu terlalu kaku, ya udah kita rubah lagi. Gitu. Kita rubah lagi gimana caranya gitu.
Nah, terus ini yang di belakang-belakang. Kenapa reservoir lu pindah ke belakang nih, reservoir radiator? Kalau kalian perhatikan, kita kan bikin outlet custom untuk si water pump Iya. LED-nya. Nah, originalnya ya kalau FD itu biasa di sini. Benar. Ada air Tabung gitu. Benar, tabung gitu. Cuman jadinya aneh kan di sini ada tabung. Nah, Udah clean, masih keluar lagi begitu, nggak benar, nyambung. kayak yang kuning gitu kan masih ada tabung tuh. Nah, akhirnya kita coba cari solusi yaitu kita geser ke belakang. Oke, jadi lebih ke alasan estetika lah ya kita bilang. Benar, Ya. lebih ke alasan estetika. Jadi semua untuk tangki-tangki, fluid semua di belakang. Jadi di depan sini walaupun memang kosong tapi tidak akan sekosong hatinya kalian. Oke, cocok. Terus master kopling, master rem udah kelihatan. Dulunya mobil ini pakai pedal box. Tapi kita untuk bawa harian cukup kesusahan tanpa booster ya kan. Betis mau pecah rasanya, bukan aku si Regen ya kan. Karena Regen yang paling sering bawa mobil ini dan dia yang paling sayang sama mobil ini. Dia meminta kepada saya, ya udah Jack, kita pasang lagi booster remnya, kita pasang lagi master koplingnya, kita pasang lagi pedal-pedalnya. Itu juga ada masalah lagi kepada Uji. Nanti kita tanya langsung. Coba Regen masuk ke dalam. Oke. Hah. Di dalam sini originalnya menggunakan pedal box yang bottom mount. Jadi semua master kopling, master rem itu ada di bawah. Dan mobil ini sudah dikonvert pakai EPS. Tapi karena Jackie dan Regen kakinya nggak mau nge-gym, akhirnya mereka putuskan untuk pakai lagi yang biasa, pakai lagi pedal yang di atas. Tapi di atasnya sudah ada motor EPS. Jadi semua untuk Mentok. steering benar. EPS-nya mentok ke pedal-pedal yang lainnya karena memang originalnya kan pakai pedal box. Jadi untuk steering kolomnya semua kita bongkar lagi, kita custom lagi, kita ganti EPS-nya, bentuknya kita ganti, posisinya kita ganti dan kita buatkan lagi hangernya supaya feel steernya tetap rigid walaupun sekarang mulai berantem itu dengan pedal-pedal rem, pedal kopling, pedal gas yang di bawah sana. Itu permasalahan pertama di bagian interior. Dan yang kedua adalah untuk pedal gasnya. Nah, pedal gasnya kan originalnya juga di bawah pedal mount. Akhirnya kita custom menggunakan apa coba? Apa? Apa coba? Ya, kan kalau ini kan mobil Jackie jadi tahu Agia. kan budgetnya kan minim. Tak. Oke, ini pedal gasnya kita pakai punya Innova. Innova, oke. Nah, jadi kalau misalkan nanti kaki Regen nggak sekolah injak-injak pedalnya jadi rusak, nggak usah khawatir. Kalian tinggal beli punya Innova, tinggal dipasangkan. Sudah kita buatkan juga bracketnya ke firewall tapi tanpa ngebolongin. Jadi sekarang pedalnya rigid, feels like OEM, posisinya insya Allah enak. Tidak terlalu jauh dengan rem, tidak terlalu dekat dengan rem, gapnya juga enak. Jadi semoga driving positionnya lebih enak, lebih manusiawi. Coba tes suaranya starter. Belum lah, kau bikin kesal juga kau lama-lama. Bisa bawa pulang aja, towing sekarang towing. Bikin kesal aja kau. Nah, terus yang ini dash yang standar Oh, ini. iya. Dash yang standar gimana, Ji? Nah, ini nih. Ini warisan dari Papi Togi, AIM MTX. Oh, salah, Strada. Aku lupa ini tipenya. Iya. Tapi yang street ya. Ini Udah pakai GPS akan 08. kita pakai lagi. Tentu saja, jadi gimana mau nggak dipakai rugi dia kalau nggak pakai ini mah. Cina, ya kan? Oh iya Cina. Tapi yang lamanya akan kita buka. Jadi kita bakal flash mount si digital dash ini karena speedometer yang lama atau instrumen kelas yang lama akan kita buka. Kita akan buatkan panel supaya looks-nya lebih OEM, lebih sleek. Tapi untuk parameter yang ada di sini akan kita masukkan ke sini, oil pressure, fuel meter, speedometer, tachometer, water temperature semua akan di sini dan komunikasi dengan ECU melalui CAN bus. Begitu teman-teman. Pakai PDM nggak ya ini mobil ini jadinya? Kebetulan karena proyeknya Jackie jadi enggak. Oh iya, ini nggak pakai PDM ya? Oke. Tapi yang lain nanti aku pakai PDM. Ini Iya, budgetnya kalau yang terbatas. lain pakai PDM karena yang ini wiringnya oke. Jadi Nggak mau terlalu rasanya banyak kalau perubahannya. pakai PDM sayang, jadi nggak usah terlalu mubazir dengan wiring yang sebelumnya. Bisa kita improve sedikit. Masih memungkinkan teman-teman. Memungkinkan. Ya dah. Jadi mobil ini akan kita bereskan lagi sedikit lagi. Jadi mobil ini beres. Kalau untuk eksterior apa aja yang akan saya kerjakan? Untuk kap mesinnya goodbye kap mesin OEM akan kita naikin ke karbon 5 stage. Terus body kitnya mungkin akan kita bikin ada tambah kanat-kanatnya jadi lebih agresif lagi di mobil ini. Dan kita dyno. Kita lihat dapat berapa horsepower sih mesin Jepang ini dengan racikannya kita. Habis itu koilnya dengan perubahannya kita juga. Ya kita lihatlah di bagian pengapian kita main di bagian electric water pump, kita main di bagian intake. Kita lihat bisa perubahan apa sih sama
dengan dari Jepang ya. Untuk aki-aki mobil ini benar-benar udah dibangun total. Ya udah, jadi pengerjaannya memang di bagian engine bay doang ya. Ya, engine Yang bay paling doang. makan waktu di bagian pedal-pedalnya sih Haji ya. Benda-benda pokoknya bagian fabrikasi yang Yang nggak kelihatan lah ya. Benar, bagian fabrikasi yang ruang kerjanya sempit, kecil. Walaupun emang nggak kelihatan, tapi itu akan sangat mempengaruhi driving experience. Nah, jadi mobil ini engine bay-nya ini gua akan keluarin pengepul style banget, tapi tetap ada tahun 2000-annya. Jadi kesannya tuh masih agak sedikit padat. Cuma begitu kamu ngeliat tuh ringkes di mobil ini, ya. Jadi yang kangen dengan pengepul mobil ini akan kalian lihat nanti akan di modifikasi event lah ya, akan kita turunkan di mobil di event-event itu. Oke, jadi sampai di sini saja, kita lanjut lagi next vlog. Kalau kau butuh kaca film, kontak aku ya. Kalau kau butuh towing, kontak aku juga. Mau ngecek mobil, kontak aku. Audio, kontak aku. Semua kaci periti sampai spare part kapal selam, kontak aku. Cocok kau rasa? Dadah. Biar bisa ngemodif dia. Bentar lagi invoice keluar. Udah atuh. Oh, udah. Udah atuh.